semuanya, kembali lagi nih sama kita di Sosis Solo. Sosma di sini, Sosma says hello. Jadi di sini ketemu lagi sama beda orang ya tentunya. Di sini ada aku, Fevi, dari staf Sosma HMTITS. Dan di sini aku juga ditemani sama Konita Adiba Salma, di mana dia juga sebagai staf HMTITS. Mungkin sebelumnya kita sapa terlebih dahulu ya. Halo Koni. Hai Fevi. Oke, halo. Sini juga ada salah satu tamu undangan kita ya, bisa dibilang begitu, sebagai nantinya akan bertukar pendapat dan juga pikiran sama kita semuanya di sini. Di sini ada mahasiswi yang bisa dibilang akan menuju Altius gitu ya. Dan di sini merupakan salah satu mahasiswi yang sangat berprestasi di Departemen Teknik Sistem dan Industri. Di sini ada Mbak Inggrita. Halo Mbak Inggrita. Halo. Iya, Malam selamat Mbak. malam Mbak. Sebenarnya nggak kelihatan ya malam. Nah, ini malam suasananya tapi Iya. Oke. Bagaimana nih kabarnya Mbak Inggirita? alhamdulillah baik. Kalian gimana? Alhamdulillah. Sehat banget, Mbak. Sehat walafiat. Ya, itu sekarang mahal banget emang sehat tuh. Iya. Udah dulu pertanyaan template ya, sekarang pertanyaan mendasar yang penting banget benar. gitu ya buat ditanya. Jadi di sini kita akan bahas apa sih? Mungkin di sini Kon ini lebih tahu apa sih yang akan kita bahas nantinya. Gimana Kon? Apa Waduh. nih? Ini bohong banget sih ya, udah buka-buka gini pasti juga udah tahu banyak kan. Tapi di sini mungkin bakal aku jelasin teman-teman buat pendengar atau penonton. Kita kan nggak tahu ya kalian akan lewat mana gitu. Nah, di sini kita tuh seperti podcast Sosis Solo yang lain, kita bakal fokus tentang tujuan SDGs yang udah disusun oleh UN, ditetapkan oleh UN. Dan di sini dari 17 poin itu kita bakal fokus ke salah satu poin aja nih teman-teman. Nah, kali ini kita bakal fokus ke poin kelima, tujuan SDGs itu yaitu kesetaraan gender. Nah, mungkin udah kebayang ya kayak kesetaraan gender ada beberapa hal di pikiran kalian, tapi bakal aku jelasin dikit konteksnya seperti apa untuk yang penasaran gitu kan, lebih lanjutnya seperti apa. Nah, di sini poin kelima SDGs yaitu kesetaraan gender, di sini punya tujuan yang lebih besar gitu adalah untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan semua anak perempuan. Nah, di sini ada juga nih teman-teman target-target yang udah ditentukan untuk bisa dibilang untuk semakin dekat dengan tujuan tadi kesetaraan gender. Jadi contohnya untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan, kemudian menghilangkan kekerasan, kemudian praktik-praktik yang bisa membahayakan kita gitu, perempuan dan anak perempuan. Contohnya kayak ya perkawinan dini gitu, perkawinan anak. Nah, ada juga nih targetnya, ada banyak sebenarnya ya. Nanti kita nggak bakal fokus ke semuanya, dan beberapa hal lainnya itu seperti pembentukan kebijakan, terus habis itu penciptaan layanan publik yang bisa mendukung perempuan dan anak perempuan supaya dapat bebas gitu, dapat lebih berpartisipasi dalam kehidupan secara lebih adil gitu teman-teman. Nah, di sini kita nggak bakal luas-luas gitu kan ya, kita bakal ngobrol-ngobrol ringan gitu kan ya tentang kesetaraan gender mungkin yang ada di sekitar kita nih ya, apalagi Mbak Inggrita yang udah lama di ITS. Nah, gimana nih Mbak Inggrita? Aku mulai aja ya dari pertanyaan mendasar dulu ya kita, pembukanya gitu dari podcast ini. Nah, kita diskusi kok Mbak, nanti silakan bertanya kembali. Waduh, serem juga ya kalau sama Mbak Inggrita. Udah kayak mau di sidang TA gitu ya, sama asistensi gitu kan ya takutnya. Rasanya udah kayak asistensi gitu. Enggak sih Mbak, ringan-ringan aja gitu. Mungkin tadi udah ada SDGs gitu ya, tentang kesetaraan gender gitu kan Mbak. Dan konteksnya seperti apa, target-targetnya seperti apa. Nah, kira-kira tuh Mbak, sebagai salah satu mahasiswi, sebagai salah satu perempuan gitu ya Mbak, yang aktif gitu di mana-mana, udah mungkin berkenalan dengan banyak orang juga gitu, aktif memperjuangkan beberapa hal gitu ya yang Mbak passion gitu misalkan. Nah, pasti juga banyak tahu kan Mbak, kalau kesetaraan gender gitu ya, itu tuh sering gitu digaung-gaungkan gitu Mbak, sebagai isu gitu, di sosial media mungkin, bahkan sebagai bahan diskusi lah ya. Nah, dengan adanya intensif lah ya untuk penggaungan isu tadi itu, menurut Mbak sendiri ya, dari Mbak pribadi aja deh ya, kan udah banyak ya mengangkat isu ini gitu orang-orang lain, tapi kalau dari Mbak Inggrita sendiri, menangkapnya seperti apa sih Mbak? Kenapa isu kesetaraan gender ini suatu hal yang penting gitu
Mungkin lebih dari Mbak Inggritanya sendiri gitu. Sebenarnya sih kalau aku menangkap isu ini memang dari awal penting gitu, karena dari aku sendiri itu sebenarnya pernah mengalami gitu, teman-teman. Kayaknya kalian juga pernah sih mengalami hal-hal yang kayak gini gitu. Dari bahkan aku berbicara based on experience tuh ini, ketika aku mau masuk kuliah gitu kan, aku sendiri tuh backgroundnya sebenarnya kalau dari segi fashion dan lain sebagainya tuh lebih ke kayak desain dan lain sebagainya gitu. Aku suka buat bikin desain visual dan lain-lain. Dan pada akhirnya karena kayak orang-orang ngelihat juga pas waktu SMA dan lain sebagainya tuh nilai aku bagus gitu. Kebanyakan orang bilang kayak ya udah kamu ambil jurusan kedokteran, atau kalau nggak sesuai yang hobi kamu yaitu ngegambar, itu kamu ngambil aja jurusan desain kayak gitu. Tuh enak loh di sana juga, maksudnya mereka ngebawanya tuh ke isu gender gitu, banyak ceweknya terus dan lain sebagainya gitu, itu bilangnya. Terus pada akhirnya setelah aku menentukan keputusan untuk ngambil teknik industri, itu salah satu hal yang membuat aku ngerasa wah kok gitu ya gitu, itu adalah mereka bilang dengan melontarkan kata-kata cewek kok ambil teknik gitu. Nah itu yang menurutku emang kalau misalnya kita cewek terus kita ambil teknik kenapa gitu, apa salahnya gitu kan. Nah dari situ sih mungkin aku mulai realize ya bahwa ternyata di masyarakat kita itu masih banyak banget yang emang mereka tuh concern terhadap membedakan atau mengotak-ngotakkan antara peran gender laki-laki dan peran gender perempuan kayak gitu. Jadi ibaratnya bisa dibilang apa ya, mereka ini masih ya itu tadi mengotak-ngotakkan baik untuk pekerjaan, studi ataupun apapun tuh masyarakat kita masih mengotak-ngotakkan itu. Nah, dari pemikiran itu menurut aku menjadi sebuah isu penting untuk kita bisa mengangkat bahwasannya kita bisa bilang bahwa perempuan itu juga bukan hal yang bisa dipandang lemah atau bisa dipandang berbeda dari seorang laki-laki, karena setiap pekerjaan, ilmu atau apapun yang itu ada saat ini itu tuh ibaratnya apa ya, bisa dibilang antara laki-laki dan perempuan tuh punya kapabilitas yang sama juga gitu, tergantung kita emang self development masing-masingnya seperti apa gitu. Di sisi lain juga aku merasa dan realize bahwa isu ini penting untuk diangkat, kesetaraan gender, ketika banyak bermunculan kasus-kasus kayak misal sexual harassment dan lain sebagainya gitu. Dan akhir-akhir ini karena memang sosial media tuh sangat-sangat apa ya, karena online juga kan, semua serba virtual ya. Kalian ngerasain sendiri kan kalau misal animo sosial media tuh makin tinggi gitu loh. Jadi ketika orang ada yang mendapat sexual harassment atau apa, mereka tuh lebih berani untuk blow up itu di sosial media, bilang bahwa mereka terkena ini, terkena itu, dan lain sebagainya. Jadi isu-isu ini yang justru juga makin apa ya, bisa dibilang menyadarkan iya, terus kayak membuat miris sebenarnya juga iya kayak gitu. Jadi menurut aku penting banget sih untuk membahas ini, dan apalagi banyak negara di dunia gitu yang menyepakati bersama yang dibilang Konita tadi kan, it's part of Sustainable Development Goals gitu ya. Apalagi dia ditempatkan di goals yang kelima. Jadi ya ini isu yang sangat penting untuk dibahas, dan bahkan seluruh negara di dunia gitu, sebagian besar negara di dunia sepakat bahwa ini merupakan kesetaraan gender tuh merupakan goals bersama-sama kita. Itu sih menurut aku, kalau pandangan aku ya. I learn from my experience. Bener banget sih Mbak, setuju. Nggak apa ya, mirip sih, cuma lebih ke itu sih Mbak, kalau dulu yang mau kuliah itu ya, mungkin lebih ke ekspektasi sebagai manusia gitu ya, sebagai pelajar gitu ya, untuk ya ke kedokteran gitu mungkin. Tapi untungnya dari orang tua pun emang dasarnya teknik gitu ya, jadi kayak nggak begitu terekspos dengan no gitu untuk teknik. Cuma dari aku sebenarnya setuju sih di bagian akhir terutama ya, tentang apa banyak kasus seperti itu. Nah sebenarnya dari kalau pandanganku sendiri ya, kenapa ini perlu di up gitu ya, masih urgent gitu ya, urgent untuk di up gitu, karena aku pengen gitu ya, nanti suatu ketika lah ya, mungkin ketika kita udah lebih tua atau bahkan dalam waktu dekat ya, cuma aku lebih kebayangnya nantinya itu intinya kita dapat hidup apa ya, semua perempuan tuh bisa hidup dengan lebih sedikit worry gitu loh Mbak, tentang makanan, terus habis itu tentang pokoknya hidup dalam less fear gitulah ya. Apa bahkan dressing apa aja ada fear gitu, terus jalan keluar aja ada fear gitu kan, jalan malam lah, jalan sendiri atau sama berapa orang, itu tuh kayak hal-hal simple yang apa ya, kalau dipikir ya simple sebenarnya, ya udah sih kan itu bisa, you can live with it, tapi why not live without it gitu loh bagiku. Gitu sih kalau dari aku.
setuju banget. Bener sih. Kalau ngebahas SDGs itu sebenarnya nggak ada habisnya sih, terutama yang apa ya namanya, apalagi relate banget nih sama kita di sini kan kita cewek-cewek semua nih, perempuan-perempuan. Apalagi kalau ngelihat itu, kalau kita perdalam juga nih tentang yang goal nomor 5, pasti sebenarnya menarik banget sih nih topik ini. Ya, kita tipis-tipis gitu kan ya, nanti mungkin ngalir sendiri. Kalau selanjutnya nih Mbak, tadi kan kita lebih ke penting kepada diri sendiri gitu ya, walaupun belum mendengar ya pendapat FFI, mungkin setelah ini gantian gitu. Mungkin lebih pengen tanya yang pengalaman sih Mbak. Kalau tadi kan itu ya tentang dulu keputusan untuk menjadi mahasiswi teknik. Nah, kira-kira ada nggak sih Mbak cerita gitu tentang yang nggak mengenakan atau mungkin bahkan bikin concern gitu dari diri sendiri atau mungkin dari orang sekitar Mbak gitu yang bikin Mbak sampai sekarang tuh masih kepikiran tentang gender ini. Mungkin aku pengen denger Fevi juga sih kan gitu. Ganti-gantian Boleh, kita. Mungkin tadi dulu sih bisa sih. Pengen dengar juga deh. Bisa. Mungkin dari Mbak dulu nih. Siapa tahu. Waduh, lempar-lempar. Iya. Karena di sini kan jadi lempar-lempar. Atau mungkin penonton dulu nih yang ngomong. Mbak ya penonton bisa kasih komentar gitu ya. Iya, nggak bisa ya. Boleh kasih komentar di bawah gitu ya. Oke. Iya, monggo Mbak Ingrid. Kalau aku dari pengalaman yang nggak mengenakan tuh ya itu tadi sih salah satunya aku sebutin di awal ya. Kayak yang, cewek kok masuk teknik dan lain, kayak udah diragukan di awal gitu loh, kayak bahwa kemampuan kita tuh sebenarnya dinilai lebih rendah daripada laki-laki. Padahal kan tidak seperti itu gitu loh. Terus ada juga kalau dari segi kayak yang sexual harassment dan lain sebagainya, alhamdulillahnya selalu dijaga dan tidak pernah mendapatkan hal-hal seperti itu dan tidak mau juga gitu kan. Terus kalau hal lain yang nggak mengenakan itu adalah sebenarnya dari lingkungan masyarakat aku. Nah, lingkungan masyarakat aku di sini tuh termasuk, aku kan rumahku ada di desa ya, termasuk hitungannya tuh desa gitu. Jadi pemikiran banyak orang-orang yang di sekitar aku tuh masih belum punya growth mindset, di mana mereka memandang segala sesuatu masih kadang dalam jangka pendek, terus juga kayak apa ya, akhirnya mereka memandang orang lain pun juga ketika orang lain berkembang, mereka tuh kayak buat apa gitu pertanyaannya. Nah, salah satu hal yang menurut aku sampai sekarang bikin aku kayak kepikiran juga gitu. Mereka tuh bilang bahwa ngapain kita sekolah tinggi-tinggi, ngapain sih kamu sekolah jauh-jauh ke Surabaya gitu. Kalau ujung-ujungnya cewek tuh juga ya udah di rumah aja jadi ibu rumah tangga, atau memang istilahnya ujung-ujungnya kembali ke dapur gitu loh. Orang-orang masyarakat kita tuh masih banyak yang berpersepsi seperti itu, dan itu aku rasakan di lingkungan aku sendiri juga gitu. Cuma kalau dari lingkungan terkecil aku, which is kita bisa bilang dari keluarga gitu ya, keluargaku sangat suportif sih, nggak yang seperti itu gitu loh. Jadi alhamdulillahnya meskipun lingkunganku yang agak lebih luas itu tadi istilahnya ingin menjatuhkan gitu, tapi dari segi keluargaku sendiri tuh nggak kayak gitu. Jadi masih ada obatnya lah ibaratnya kayak gitu. Cuma itu tadi sih pengalaman yang menurut aku kurang mengenakan, dan ya kita tahu lah, pasti kalian juga ngalamin gak sih guys? Iya benar sih Mbak, aku juga pernah ngalamin gitu juga gak sih? Iya benar-benar. Apalagi yang poin terakhir tadi nih, kayak yang dibilang kayak kapan sih cewek harus kuliah tinggi-tinggi. Ya, padahal kan balik lagi ke dapur. Padahal kan kalau kita lihat lagi dari segi sustainable nih, kayak nanti kita jadi ibu rumah tangga, tapi kan kita masih tetap punya anak gitu ya. Kayak yang kita juga harus mendidik nih anak kita biar jadi anak yang baik, berbakti, terus kayak yang bisa lebih nih, setidaknya bisa lebih dari aku gitu kan. Jadi kayak sebenarnya tuh pendidikan tuh nggak hanya buat cowok aja untuk mencari pekerjaan gitu kan ya. Jadi kayak sebenarnya cewek pun itu juga butuh, terutama untuk anak kita nantinya gitu sih. Terus juga sebenarnya dulu tuh kalau dari aku pribadi ya, kan aku dari Solo nih ya. Terus kayak yang harus sekolah atau kuliah ini nih harus ke keluar kota gitu, terutama di Surabaya yang itu tuh kayak yang terbilang metropolitan gitu kan. Kayak pasti kayak masyarakat di sekitar aku itu tuh kayak yang mikir kenapa sih harus kuliah jauh-jauh dan kenapa harus milih Surabaya gitu kan, padahal kan di Jogja ada, di Solo pun yang deket juga ada gitu. Kayak yang emang kuliah ke luar kota terutama ke Surabaya dan lain sebagainya itu emang harus cowok apa gimana gitu sih. Sebenarnya kayak agak miris, tapi kayak itu sebenarnya jadi salah satu motivasi juga gitu. Kayak
aku harus menunjukkan nih kalau aku sebenarnya bisa lebih nih dari ini gitu sih. Mungkin dari Konita nih, ada nggak sih kayak pengalaman-pengalaman kayak gitu mungkin Kon? Gimana ya? Karena sama-sama dari Solo ya. Dulu itu sih, aku jadi keinget aja. Sebenarnya agak off track ya, cuma nanti kita bakal balik ke mirip sih. Aku juga merasakan ada kayak gitu. Jadi dulu itu bahkan ada pandangan mirip ya ini. Jadi kenapa nggak kuliah di Solo, kenapa nggak kuliah di yang deket-deket aja kayak Semarang, Jogja gitu. Nah terus kan mungkin orang-orang tuh, termasuk orang tua ya pada waktu itu juga ada concern gitu, hidup sendiri gitu kan untuk merantau gitu. Tapi selain itu juga ada gitu, yang dulu aku dengar gitu ya, tentang kuliah di kota tertentu, itu pergaulannya gimana, terus bahayanya seperti apa. Nah, itu tuh kadang miris gitu kan ya dengernya gitu. Kayak kenapa itu tuh harus ada gitu concern seperti itu, kayak gitu. Cukup mirip sih. Ternyata ya, itu luas juga gitu. Iya benar. Mungkin kita bisa balik lagi ya ke SDGs poin 5-nya ini tadi nih. Mungkin tentang tadi kan ada beberapa perspektif dari masyarakat gitu ya. Salah satunya itu adalah tentang ngapain sih cewek sekolah tinggi-tinggi, nanti ujung-ujungnya juga jadi ibu rumah tangga gitu. Mungkin dari Mbak Inggrita sendiri nih, menurut Mbak Inggrita gimana sih perspektif itu gitu untuk menanggapi hal tersebut gitu Mbak? Sebenarnya kalau dibahas nih sangat-sangat nanti akan topik ini tuh juga merambah ke yang lain gitu. Untuk mengatasi hal tersebut sih sebenarnya selama ini aku tanamkan di diri aku dari segala bentuk ilmu yang kita punya gitu ya, kita kan pasti juga punya patokan, punya guidance of life gitu, yang mana Tuhan aja nggak pernah membeda-bedakan makhluknya gitu loh. Tuhan aja nggak pernah, jadi kita di mata Tuhan tuh laki-laki sama perempuan nggak ada bedanya sama sekali gitu, bahkan kita dinilai sebagai makhluk yang sama gitu. Nah dari dasar itu juga aku berangkat bahwa ya berarti value seseorang itu ditentukan dari apa yang selama ini mereka lakukan, apa yang selama ini ilmu apa yang mereka serap, gitu, sebermanfaat apa mereka ke orang lain dan lain sebagainya. Bukan dilihat lagi dari segi dia tuh perempuan atau laki-laki gitu loh. Nah dari hal itu yang akhirnya mendasari aku juga untuk bisa berani mengatakan ke orang-orang yang bilang tadi bahwa ngapain sih sekolah jauh-jauh kalau misal ujung-ujungnya itu ke dapur atau ujung-ujungnya ya udah di rumah aja dan lain sebagainya, jadi ibu rumah tangga. Ya toh kalau ujungnya jadi ibu rumah tangga ya kenapa gitu. Justru kalaupun kita bisa concern jadi ibu rumah tangga pun gitu, tapi kita memiliki pendidikan yang tinggi, bukankah hal itu jauh akan lebih bagus untuk anak-anak dan generasi penerus kita nanti gitu kan? Karena madrasah pertama buat anak-anak itu adalah ibunya gitu kan, ibunya, bapaknya, dan keluarga lingkup terkecil lah ibaratnya, terutama ibunya gitu. Nah, berarti kalaupun kita perempuan-perempuan seperti kita gitu punya edukasi yang lebih tinggi, punya pemikiran yang lebih bisa punya growth mindset yang bagus gitu, berarti kan kalau kita bagus, generasi setelah kita tuh juga akan ikut bagus juga gitu loh menurut aku. Karena sesuatu yang bagus itu pasti akan kalau ditransfer dengan baik akan melahirkan generasi yang bagus juga kayak gitu. Nah di sisi lain untuk tackle itu tadi yang dibilang sama orang-orang, aku juga menanamkan di diri aku bahwasannya kayak kita ingat aja sih perjuangan Ibu Kartini itu dulu kayak apa mau menyetarkan gender di Indonesia kayak gitu. Masa iya kita yang udah diangkat gitu sama Ibu Kartini untuk bisa sekolah merasakan apa yang dulu tidak bisa dirasakan oleh wanita gitu. Sekarang masa kita mau give up gitu aja gitu. Nah, itu yang membuat aku akhirnya kayak ya udah apa yang dikata orang selama itu membawa pengaruh negatif ke kita nggak usah dengerin kayak gitu sih menurut aku. Nah kalau dari kalian sendiri gimana tuh kalau misal menanggapi ocehan-ocehan yang kayak gitu? Aku kepo deh. Itu sih kalau aku. Sepakat ya nih, sepakat dulu nggak? Iya sangat sih. Nggak mungkin nggak sepakat. Menanggapi itu ya ekspektasi gitu ya mungkin, atau concern orang yang sebenarnya nggak perlu diconcernkan gitu kadang kan. Nah kalau dari aku sendiri ya tentang pandangan seperti itu, aku malah kadang kasihan gitu dengan orang-orang seperti itu gitu. Karena gini ya benar tadi kan, penting banget gitu untuk generasi selanjutnya itu juga di raised gitu, raised by parents yang memang
educated, yang memang sadar gitu tentang kebaikan manusianya ke depan gitu kan. Nah, aku malah kasihan gitu dengan orang-orang yang punya mindset seperti itu apakah nggak punya concern gitu terhadap jangka panjang gitu ketika nanti generasi selanjutnya udah dibesarkan oleh generasi kita, terus pendidikannya, terus habis itu mindsetnya itu masih ya konvensional, tradisional dan menghambat gitu. Mungkin nggak terbuka dengan teknologi, nggak terbuka dengan informasi kayak gitu. Karena kan pendidikan tinggi itu kan sebenarnya bukan semakin pinter gitu ya, tapi kan semakin membuka pikiran gitu kan, melatih berpikirnya seperti apa gitu, semakin menyiapkan gitu untuk kita menghadapi apa yang di depan, apapun itu gitu kan. Jadi ketika orang yang banyak berpikiran itu nggak perlu, itu tuh justru aku concern gitu loh, kok bisa gitu mengesampingkan hal kayak gitu. Jadi tapi kalau dari aku sendiri kalau misalkan digituin ya kayak ya udah gitu kan, cukup aku yakin dengan apa yang aku yakini gitu, dan semoga mereka juga bisa ya tadi dari kasihan itu aku cuma bisa berharap gitu, misalkan aku beritahu lah atau mereka tahu dari orang lain, semoga menyadari gitu pentingnya generasi yang lebih baik nanti gitu. Benar Kon. Sebenarnya di sini aku juga sangat-sangat setuju sih ya sama Koni, sama Mbak Ingrita tadi. Kayak generasi penerus kita itu tuh sangat membutuhkan sosok parents yang itu tuh sebenarnya harus paham lebih dari itu gitu. Kayak untuk mencetak satu generasi yang baik dan lebih unggul itu tuh harus membutuhkan parents yang seperti itu. Dan sebenarnya di sini tuh juga aku sangat termotivasi ya sama RA Kartini, di mana di sini juga merupakan salah satu pejuang dari Indonesia sendiri yang itu merupakan satu tokoh yang sangat oke lah ya. Mungkin kita akan menanggapi Iya, sangat oke. Oke banget ya. Oke banget. Karena bisa memperjuangkan kita gitu loh, para perempuan yang selanjutnya gitu. Mungkin kita bisa masuk ke deh, boleh nggak? Boleh Mbak, sangat boleh sekali. Betul banget sih soalnya tadi. Kan kita ngobrolinnya tuh tadi yang kayak hal-hal yang nggak enak gitu kan ya di mata masyarakat. Kita pernah dengar suatu hal yang mereka meragukan kemampuan perempuan gitu. Tapi kalau dari kalian sendiri selama, aku nggak tahu ya, soalnya kan kalian masuknya waktu virtual nih. Enggak kok Mbak, merasakan dikit offline. Iya, sedikit lah ya. Tahu ITS itu apa gitu tahu gitu. Pernah nggak sih ketika kalian itu udah masuk kampus gitu ya, kalian merasakan hal-hal yang awalnya kalian takutkan gitu, kalian takutkan ternyata tidak parah itu, atau ternyata malah justru di wanita tuh sangat dihargai gitu. Jadi ibaratnya aku pengen tahu nih pengalaman kalian yang kebalikan dari yang kita obrolin tadi gitu. Kalau tadi kan kita banyak yang diragukan nih kemampuan kita sebagai perempuan gitu. Nah, ada nggak pengalaman yang kayak gitu tuh? Sini Mbak atas pertanyaannya. Mungkin dari aku dulu nih ya, dari pengalaman aku gitu ya Mbak ya, masuk di ITS gitu. Jadi sebenarnya dulu tuh aku kayak yang mikir nanti kuliah di Surabaya, apalagi di teknik, kan apalagi ini di ITS Institute, yang dimana isinya teknik-teknik dan bakalan banyak cowoknya gitu kan ya. Sebenarnya dulu tuh aku kayak mikir gimana ya nanti kalau ada sesuatu yang itu tuh nggak sesuai ekspektasi aku, kayak banyak cowok-cowok yang gimana gitu kan. Ternyata saat masuk nih, saat beneran aku ngerasain, ternyata tuh di situ malahan aku dijaga banget gitu ya. Kayak yang apalagi kan di TI gitu ya, ada banyak sih cewek-cewek, tapi cowoknya juga banyak gitu kan. Nah di situ tuh malahan aku kayak yang dijaga gitu. Contohnya tuh dulu pengalaman pas basket gitu ya contohnya, terus kayak supporteran. Terus itu kan biasanya kalau menuju ke Gelora atau GOR itu kan kayak yang bisa dibilang kayak wear-wearan gitu ya. Kayak yang motoran dulu. Apa sih, bukan arak-arakan ya? Iya, arak-arakan ya. Itu terus kayak yang di situ kan kayak kan juga agak gimana ya, agak bahaya gitu kan ya kalau cewek-cewek boncengan sendiri gitu, kalau nggak gitu kayak cewek-cewek bawa motor sendiri, dan di situ tuh cowok-cowoknya juga kayak yang aware gitu loh sama kita, kayak yang perhatian juga, ngelindungin banget gak sih? Ngelindungin, walaupun nggak apa-apa lah kalau cewek-cewek boncengan, tapi tuh mereka ditaruh di tengah gitu kan ya, kayak dilindungin, kayak depan belakang masih ada itu pelindungnya gitu. Malahan rasanya tuh kayak punya bodyguard interesting gitu kan malahan. Iya. Wah, seperti ratu gitu ya. Mungkin
dari Kanin Iya gimana sih. Pak? Bahkan kadang baris aja gitu ya. Baris aja Iya, kadang bener. cowok di mana gitu, kita disuruh di posisinya di tengah gitu atau gimana. Iya, Nggak bener. nyangka aja ada hal-hal kecil kayak gitu ya. Sebenarnya nggak jauh beda sih. Selain tadi itu perlakuan kayak sesama mahasiswa ya Mbak ya sama Fevi. Untuk yang mungkin saling menjaga kayak gitu ya, dan malah mungkin kadang diantar pulang, dimana kayak kita naik motor terus diikutin gitu kan. Iya, Jadi bener. kayak sampai dipastiin kita balik gitu, Iya, itu bener. seneng sih, kayak merasa kayak gitu tuh lebih tenang aja kan. Apalagi kalau jalan-jalan yang serem gitu kan ya di ITS ada gitu kan. Bener, Bener, Nah banyak terus sekali ya. iya, jadi itu sih. Dan kalau menurutku, aku sukanya di ITS itu ya, walaupun kan ada ya pasti stereotip ya, bukan stigma. Stereotip anak teknik itu banyak cowoknya, isinya bener-bener cowok semua, which is nggak jauh beda sebenarnya ya, beberapa departemen emang kayak gitu kan. Tapi ketika di ITS tuh sebenarnya kadang nggak begitu terasa gitu, kayak lebih banyak cowoknya gitu, karena perannya perempuan pun juga banyak gitu, banyak yang keren gitu, Dan di dosen-dosennya sana juga keren, peran terus perempuan tuh juga dihargai gitu kan ya. iya, kayak nggak diremehkan, nggak ada, malahan justru itu kan di ITS tuh. Yang aku rasain sih sejauh ini seperti itu gitu, dari dosen-dosennya itu kayak dikaguminya sama gitu, cowok ceweknya, Bener. treatmentnya ke kita itu sama, kayak ketika berprestasi ya sama-sama, wah keren gitu, kalau cewek ya keren, cowok ya keren gitu. Jadi kayak kadang malah cewek kayak wah keren banget nih, kayak idaman banget atau gimana. Iya, Jadi bener kayak sih. justru nggak ada perbedaan gitu ekspektasinya, padahal ya itu orang-orang tuh pada bilang akan banyak cowoknya gitu, dan itu nggak terasa gitu kan, dan itu malah Beruntung banget nggak sih gitu. kita ada di lingkungan yang bener-bener kayak support gitu loh, mereka nggak Iya, ngebedain atau ngelihat nggak ada sesuatu dari alhamdulillah. orangnya, tapi mereka bener-bener melihat sesuatu dari karya dari orang Value tersebut. orang itu, ya pure orang itu aja gitu kan. Bener sih, sepakat banget. Keren ya ternyata. Jadi iya, ternyata terasa juga ya kalau dipikirkan. Saya. Iya. Kalau kita dalami Nggak ternyata terasa juga. ada nggak sia-sia juga ya 3 tahun gitu kan, walaupun online gitu, tetap terasa sih ya, tetap terasa rasa mahasiswa ITS-nya gitu kan. Karena tapi gini sih, aku agak looping ya, tapi kayaknya kalau bahas kayak gini, kadang aku tuh kepo gitu sama pandangan orang gitu tentang hal ini. Sorry ya, agak balik ke yang sebelumnya nih Mbak sama Fevi. Sebenarnya itu sih, tadi ada pandangan, ada ya beberapa orang tuh menganggap ngapain sih sekolah tinggi-tinggi gitu, toh jadi ibu rumah tangga atau gimana gitu ya. Tapi semakin kesini nih ya Mbak, malah ada ekspektasi lain gitu dari sudut pandang lain gitu kan, karena isu kesetaraan gender, isu woman lah ya, tentang woman empowerment tuh udah kuat banget. Kadang malah nih di itu ya, mungkin tadi itu di desa atau ada orang-orang yang konvensional, di sini tuh malah orang yang progresif gitu, pandangannya malah gini, jadi cewek kok jadi rumah tangga, jadi kayak kebalik gitu Mbak, ini bersinggungan gitu, dan malah merendahkan, kok keputusannya malah sekolah tinggi, ya sebenarnya intinya sama, cuma malah meremehkan, kok jadi rumah tangga gitu. Jadi yang tadi itu meremehkan sekolah tinggi, yang satu meremehkan rumah tangga gitu. Aku konflik aja kadang sama pandangan-pandangan seperti ini gitu. Gimana nih kalau dari Mbak Ingrid sama Fevi gitu? Iya, sekarang udah kompleks gitu kan, jadi nggak cuma ini doang yang di solve, malah ada ini lagi gitu kan, ada orang yang memandang seperti itu. Kalau dari kalian gitu gimana? Dari Mbak Ingrita, dari Fevi? Menurut aku, satu poin penting yang emang bisa kita pelajari dari sini, selain how to empower each other, termasuk juga khususnya untuk empower sama perempuan gitu ya, yang paling penting adalah cara yang terbaik adalah dengan memberikan teladan gitu, dengan mencontohkan dulu. Sebenarnya untuk mengempower human itu nggak harus kayak dengan platform atau sesuatu yang besar, tapi itu semuanya itu bisa dimulai dari hal kecil, yaitu dari diri kita sendiri.